Kalian lagi apa? Latihan presentasi Presentasi apa? presentasi sejarah Indonesia tentang dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Boleh dong praktekin. Boleh? Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari semua perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mendapatkan sambutan yang luar biasa dan dukungan yang spontan dari segenap penjuru tanah air. Nah, dinding-dinding rumah, pagar-pagar tembok, gerbong-gerbong kereta api, dan lain sebagainya penuh dengan tulisan merdeka atau mati, dan juga dengan tulisan sekali merdeka tetap merdeka. Maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 telah menetapkan Pekik Perjuangan Merdeka sebagai salam nasional yang berlaku mulai tanggal 1 September 1945. Caranya dengan mengangkat tangan setinggi bahu, telapak tangan menghadap muka, dengan bersamaan dengan itu memekikkan merdeka. Pekik merdeka menggema di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Kan tadi disebutkan bahwa dinding ada tulisannya. Ada fotonya enggak? Oh, ada. Bentar. Ya nggak apa-apa. Ini. Ada kan? Ya. Nah, ada kan? Boleh. Nah, yang pertama, reaksi langsung dan spontan. Gimana? Reaksi langsung dan dukungan spontan terhadap proklamasi juga tampak di mana-mana. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Komite Panakti atau Komite Aksi. Komite Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, Barisan Buruh Indonesia atau BBI, dan lain-lain. Yang kedua, dukungan pemimpin keresidenan. Pada September 1945, beberapa pemimpin keresidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinyatakan pada 5 September 1945. Kutipannya gimana? Jadi kutipannya yang pertama, negari Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai kepala daerah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memegang pemerintahan di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Yang ketiga, Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat, dan Sultan Yogyakarta bertanggung jawab atas negeri Yogyakarta berlangsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selain yang disebutkan oleh awal tadi, ada juga peristiwa lapangan Ikada di Jakarta. Rapat akbar di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta pada 19 September 1945 merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap rencana Jepang menyerahkan kekuasaan kepada Sekutu pada 10 September 1945. Komisi Aksi dipelopori Komisi Aksi Menteng 31 atau pelopor Gerakan Pemuda di Jakarta memobilisasi massa serta mendesak pemerintah untuk hadir di dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Gimana tujuannya? Tujuannya adalah para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara di hadapan rakyat sehingga semangat kemerdekaan tetap bertahan di hati rakyat.
Terus menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan karena perjuangannya sendiri, bukan atas pemberian Jepang. Nah, terus suasana di lapangan Ikada menjadi tegang setelah pasukan Jepang datang dan mengepung dengan persenjataan lengkap. Pada sekitar pukul 3 sore, Soekarno datang ke lapangan Ikada dan menyampaikan pidato singkat. Inti pidatonya apa? Jadi inti pidatonya yaitu yang pertama, sekali lagi menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan bertekad untuk mempertahankannya. Yang kedua, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. Yang terakhir, memerintahkan rakyat untuk membubarkan diri meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Gitu. Makna dari rapat akbar itu gimana? Makna rapat akbar tersebut yaitu berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya, merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyatnya. Yang terakhir, berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia. Nah, kan yang pertama reaksi langsung dan spontan. Yang Iya. kedua, perlucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Yang dimaksud perlucutan persenjataan Jepang. Yang pertama, mendapatkan senjata untuk modal perang. Yang kedua, mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu. Yang ketiga, mencegah Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Selanjutnya, tindakan heroik ini dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, Surabaya, kedua, Yogyakarta, ketiga, Banda Aceh, keempat, Sumatera Selatan, kelima, Semarang, keenam, Kalimantan, ketujuh, Sulawesi, dan terakhir, Sumbawa. Nah, kan tadi yang pertama itu di Surabaya. Nah, para pemuda di Surabaya itu naik ke atap hotel untuk merobek bendera Belanda. Kan bendera Belanda itu ada merah, putih, dan biru. Nah, para pemuda Surabaya itu merobek bendera yang berwarna birunya dan dikibarkan lagi menjadi bendera Indonesia, yaitu merah putih. Nama hotelnya apa? Nah, nama hotelnya itu Hotel Yamato yang ada di Surabaya. Untuk pertempuran yang kedua yaitu pertempuran di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945, para pegawai, pemerintah, dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka memaksa pihak Jepang untuk menyerahkan semua kantor terhadap pihak Indonesia. Yang ketiga, pertempuran di Aceh. Di Aceh pada 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Para pemuda mengambil alih kantor-kantor pemerintah Jepang, melucuti senjatanya dan mengibarkan bendera merah putih. Keempat, ada Sumatera Selatan. Perebutan kekuasaan di Sumatera Selatan terjadi pada 8 Oktober 1945. Nah, pertempuran lainnya yaitu terjadi di Semarang. Ya, pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran besar yang terjadi seusai Jepang menyerah terhadap sekutu. Terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Nah, pertempuran selanjutnya terjadi di Kalimantan. Pada 14 November 1945, dengan beraninya kurang lebih 8.000 orang berkumpul di Komplek Ninja dengan mengarak bendera merah putih. Untuk yang selanjutnya, pertempuran di Sulawesi. Para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi, Dr. Samratulangi, dengan merebut gedung-gedung vital dari tangan polisi. Untuk yang terakhir, pertempuran di Sumbawa. Pada Desember 1945, rakyat Sumbawa berusaha merebut pos-pos militer Jepang di Gempe, Sape, dan Raba. Pada 13 Desember, para pemuda secara serentak menyerang